Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan tentang sakit asam lambung. Baiklah, saya akan mulai saja ya, bahwa sebetulnya sakit asam lambung itu adalah sakit biasa saja ya, asalkan kita tetap tenang dan tidak ada rasa takut. Sakit asam lambung itu akan berubah jadi luar biasa alias banyak sensasi yang dipicu oleh rasa takut itu ya, karena jika dipicu oleh rasa takut itu maka dia akan memicu munculnya anxiety gitu ya, anxiety atau rasa kecemasan yang berlebihan, atau bisa juga memunculkan hipokondria ya. Hipokondria ini adalah rasa kekhawatiran berlebihan gitu ya. Jadi kalau sudah ada rasa takut begitu ya, maka otomatis yang tadinya penyakit asam lambung itu adalah penyakit biasa ya, seperti halnya penyakit misalnya pilek, batuk atau apa gitu ya, demam gitu ya, yang biasa kita derita sehari-hari. Nah itu akan menjadi penyakit yang luar biasa gitu loh, karena akan begitu banyak ya sensasi yang muncul dan bertubi-tubi gitu ya, atau istilahnya akut gitu ya. Nah itu gitu ya, jadi rasa takut itu memicu munculnya sensasi gitu ya. Jadi akhirnya merubah ya paradigma penyakit ini yang tadinya penyakit biasa menjadi penyakit yang luar biasa gitu ya. Kemudian kunci untuk menghilangkan atau merubah rasa takut tadi ya, itu adalah kita harus bisa mengalihkan pikiran kita ya, yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Nah kalau kita sudah bisa mengalihkan pikiran negatif menjadi positif, insya Allah penyakit ini bisa disembuhkan gitu ya. Jadi bisa disembuhkan secara total gitu, artinya sensasi tidak ada lagi, kemudian lambung akan kembali normal gitu ya, tidak ada pantangan apapun gitu ya. Demikian ya. Kemudian ya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita untuk merubah pikiran negatif jadi positif. Nah ini yang penting gitu ya. Ini yang penting yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga kita akan merubah rasa takut itu ya, yang hasilnya akan merubah dari penyakit yang luar biasa kembali menjadi biasa gitu ya. Begitu. Cara merubah pikiran negatif menjadi positif ya, yang pertama adalah ya, itu lakukan sugesti ke diri kita dengan menyatakan ya, saya sehat, saya kuat, saya tidak takut, saya berani, saya pasti sembuh. Nah begitu ya. Jadi kita harus sugesti terus diri kita gitu setiap saat gitu ya, sehingga itu akan membuat mental kita kuat ya. Nah kalau mental kita sudah kuat, nah maka tubuh kita juga ikut kuat untuk menghadapi sensasi itu gitu ya. Kemudian yang kedua ya, selalu mensyukuri hidup ini dalam keadaan apapun gitu ya. Dan kemudian berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan
bisa menambah rasa syukur dan tingkat spiritual kita gitu ya. Jadi kita itu harus selalu mensyukuri, jangan mengeluh gitu ya. Jangan mengeluh ini itu, tapi justru kita bersyukur gitu ya, karena itu akan membuat mental kita kuat gitu ya. Artinya kita ada yang di atas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan suatu kekuatan ya untuk kita gitu ya, menghadapi penyakit ini gitu ya. Begitu, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan ya energi negatif atau emosi negatif itu tertanam lama dalam diri kita gitu ya. Jadi seperti misalnya marah ya, sedih, takut, rasa frustrasi, tidak empati ya. Kemudian ya pikiran-pikiran yang inilah ya, yang sifatnya negatif gitu ya, terutama yang ini khususnya yang mengenai marah ya. Kalau kita sering marah-marah maka akan memicu turunnya imun ya, turunnya daya tahan tubuh kita gitu. Jadi energi negatif atau emosi negatif itu akan memicu stres gitu ya, dan akibatnya akan menaikkan asam lambung gitu ya. Demikian ya, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, coba ya kita curhat kepada teman atau sahabat terdekat untuk mendapatkan wawasan yang dapat membuka cakrawala pikiran kita menjadi lebih positif dari sudut pandang berbeda ya. Jadi kita perlu ya juga ya curhat ya. Curhat ini jangan disamakan dengan kita mengeluh gitu ya. Kalau kita mengeluh itu istilahnya tidak ada jalan keluar gitu ya. Akhirnya malah teman kita itu ikut-ikutan merasa ini stres gitu ya, atau moodnya itu turun gara-gara dengar keluhan kita. Jadi ini curhatnya semacam suatu diskusi gitu ya, diskusi pada teman kita yang kita kenal baik ya, sahabat kita gitu ya. Nah maksudnya supaya kita bisa tahu tanggapan dari dia kayak mana gitu ya. Karena kalau misalnya kita merasa ini gara-gara A misalnya, terus tanggapan si teman enggak, itu karena masalah B. Nah itu membuka wawasan kita gitu ya, oh kalau gitu ini B. Nah jadi kita akan mempunyai wawasan yang positif gitu ya dari sudut pandang teman kita tadi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan curhat pada teman tadi ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, melakukan sesuatu yang membuat diri kita menjadi senang gitu ya, dan bahagia. Jadi ya seperti jalan-jalan ya, atau rekreasi, dharma wisata, itu perlu gitu ya. Kemudian mencari hobi baru ya, apa mancing, apa nembak, senapan angin gitu ya, apa berkebun atau apa gitu ya. Nah itu akan membuat diri kita senang dan bahagia gitu ya. Jadi di sini disimpulkan ya bahwa kita harus bagaimanapun membuat diri kita menjadi happy. Jadi selalu happy gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya, itu luangkan waktu bercengkerama dengan keluarga ya, teman-teman ya, klub atau tim yang biasa kita aktivitas ya. Jadi misalnya kita nih anggota tim sepak bola gitu ya, penggemar sepak bola.
atau klub apa gitu ya, misalnya klub golf atau klub apa ya, ya kita harus ada waktu gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk pengalihan ya, pengalihan daripada kita fokus kepada sensasi gitu ya. Karena kalau sensasi kita fokus terus ya, maka dia akan bertambah merajalela gitu ya, merajalela sensasinya gitu ya, karena kita selalu ngebayang-bayangin terus gitu ya. Sedangkan kita harus mencari kegiatan ya, antara lain ya kita harus ada waktu untuk bersengkrama ya dengan teman-teman ya, kesana kesini ya, ikut kegiatan apa gitu ya. Itu penting gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, kita harus mulai berpikir positif ya, berpikir positif. Kemudian kita harus selalu berperilaku positif, berkata dan bertindak positif ya. Ya nggak usah saya jelaskan ya, pokoknya paham lah ya maksudnya ya. Kemudian yang penting lagi adalah bergaul dengan orang-orang yang positif gitu ya. Jadi jangan kita bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya negatif ya. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya positif. Misalnya dia ngajak sholat ya, atau ngajak apa yang sifatnya amal atau apa gitu ya, yang baik-baik gitu ya. Jadi jangan kita mencari teman atau bergaul dengan orang yang ngajak kita ke disko, ngajak kita ke klub malam, ngajak kita minum-minum ya, bir atau minum whisky. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus berperilaku positif dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah itu ya yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir ya, jangan sampai pikiran negatif itu menguasai hidup kita gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus songsong hidup ini dengan penuh rasa bahagia ya, serta rasa percaya diri gitu ya. Jadi itu kunci gitu ya, bahagia dan percaya diri. Begitu, jadi kita ini harus berpikiran positif, kemudian kita happy aja gitu ya, dan percaya diri gitu ya. Jangan kita putus asa atau kita menggerutu, mengeluh. Nah itu ya nggak boleh gitu ya. Jadi itu ya, jadi yang ke-8 ya, jangan sampai pikiran negatif itu menguasai diri kita gitu. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat serta wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.